Cerita ini dikirim oleh teman kita yang seperti biasa meminta identitasnya disamarkan. Kita sebut saja namanya Andra. Dia tinggal di sebuah kampung pinggiran kota, tempat kehidupan berjalan lambat dan orang-orang masih terbiasa saling menyapa setiap pagi. Di kampung seperti itu, perubahan sekecil apapun biasanya langsung jadi bahan pembicaraan. Dan menurut Andra, tidak pernah ada perubahan yang lebih mengejutkan dibanding apa yang terjadi pada warung milik Pak Hadi. Warung itu sudah ada sejak Andra kecil. Bangunannya sederhana, dinding kayu yang warnanya pudar dimakan cuaca, atap seng yang berbunyi keras saat hujan, dan etalase kaca dengan sudut retak yang sudah ditambal lakban. Pak Hadi dan istrinya menjalankan warung itu berdua. Mereka bangun sebelum subuh untuk menyiapkan masakan, lalu tutup menjelang malam. Penghasilannya cukup untuk hidup, tapi tidak pernah terlihat berlebih. Pak Hadi dikenal sebagai orang yang pendiam tapi ramah. Dia jarang ikut kumpul warga, lebih sering terlihat duduk di bangku kecil depan warung sambil menghitung uang receh atau mengelap meja. Tidak ada yang aneh dari hidupnya sampai sekitar 1 tahun lalu. Perubahan itu datang pelan, tapi terasa janggal sejak awal. Suatu pagi, warga dikejutkan oleh suara palu dan mesin potong kayu dari arah warung Pak Hadi. Andra yang hendak berangkat kerja melihat beberapa tukang bangunan sudah berdiri di depan warung. Kayu-kayu lama diturunkan, dinding dibongkar, dan material baru berdatangan. Orang-orang mengira Pak Hadi akhirnya menabung cukup lama untuk renovasi. Namun, kecepatan renovasinya membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, bangunan sederhana itu berubah total. Dinding tembok berdiri rapi, catnya masih mengkilap, lampu-lampu terang dipasang, meja baru berjajar, bahkan ada papan nama besar yang terlihat mahal. Tidak seperti renovasi kecil, ini seperti membangun ulang dari nol. Dari mana uangnya? Bisik beberapa warga. Andra sendiri tidak terlalu memikirkan gosip itu. Dia menganggap mungkin Pak Hadi mendapat pinjaman atau bantuan keluarga. Tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman saat pertama kali melihat warung itu selesai. Bangunannya terlalu kontras. Di tengah kampung yang bangunannya sederhana, warung itu terlihat mencolok, terang, bersih, tapi entah kenapa terasa tidak menyatu dengan sekitarnya. Malam pembukaan warung menjadi peristiwa kecil di kampung. Lampu-lampu menyala terang, aroma makanan menguar sampai ke jalan, dan kendaraan memenuhi area sekitar. Bahkan warga dari kampung sebelah datang karena kabar warung baru Pak Hadi menyebar cepat. Andra datang bersama 2 temannya. Begitu melangkah masuk, hal pertama yang dia rasakan adalah suhu ruangan yang aneh. Bukan panas seperti dapur sibuk, tapi hangat yang terasa berat di dada, seperti udara yang terlalu penuh. Dia berhenti sebentar di ambang pintu. "Kenapa?" tanya temannya. "Enggak, cuma aneh aja," jawab Andra meski dia sendiri tidak yakin apa yang dimaksudnya. Mereka duduk di meja dekat dapur. Suara wajan, sendok, dan percakapan pelanggan bercampur jadi kebisingan yang akrab. Pak Hadi terlihat berbeda malam itu. Senyumnya lebar, gerakannya cepat seperti seseorang yang sedang sangat bersemangat. Makanan datang dengan cepat, terlalu cepat. Andra mencicipinya dan langsung mengerti kenapa orang-orang memuji. Rasanya kuat, gurih, dan meninggalkan sensasi hangat di tenggorokan. Tapi setelah suapan kedua, ada rasa pahit samar yang muncul di lidahnya. Tidak mengganggu, tapi cukup terasa. Dia mengambil gelas untuk minum, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu di dapur. Tirai plastik yang memisahkan area masak sedikit terbuka. Melalui celah itu, dia melihat Pak Hadi berdiri diam menghadap sudut dapur. Tangannya berada di sisi tubuh, bahunya sedikit tegang. Dia tidak bergerak seperti orang yang sedang bekerja. Dia berbisik. Gerakan bibirnya pelan, berulang, seperti membaca sesuatu yang sudah dihafal lama. Andra tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi ada ritme yang terasa ritualistik. Di sudut yang dihadapi Pak Hadi, bayangan tampak lebih gelap dari sekelilingnya. Lampu dapur menyala terang, tapi bagian itu seperti menelan cahaya. Semakin lama Andra menatap itu, semakin tidak nyaman perasaannya. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak diperhatikan terlalu lama. Angin kecil dari kipas membuat tirai tertutup. Ketika Pak Hadi muncul kembali membawa pesanan, wajahnya tampak normal. Dia senyum, bercanda dengan pelanggan, dan terlihat seperti pemilik warung yang bangga dengan usahanya. Tapi Andra melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Sepersekian detik, mata Pak Hadi tampak kosong, bukan lelah,
bukan melamun, kosong, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat jauh. Andra menggeleng-geleng pelan mencoba mengusir perasaan itu. Malam berlalu tanpa kejadian lain, tapi saat dia berjalan pulang, rasa tidak nyaman masih menempel. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan anehnya, aroma masakan dari warung Pak Hadi masih tercium kuat meski jaraknya sudah cukup jauh. Hari-hari berikutnya, warung Pak Hadi menjadi pusat keramaian. Setiap malam selalu penuh. Pendapatannya tampak melonjak drastis. Dalam waktu singkat, dia membeli motor baru, rumahnya direnovasi, bahkan pegawai tambahan mulai bekerja di warung. Namun bersamaan dengan itu, bisik-bisik mulai beredar. Ada warga yang mengaku melihat Pak Hadi keluar tengah malam membawa bungkusan kecil. Ada yang mendengar suara seperti orang berbicara di dapur saat warung sudah tutup. Dan yang paling membuat Andra merinding, setiap menjelang pertengahan bulan, selalu ada kabar seseorang jatuh sakit mendadak atau mengalami kejadian aneh tanpa sebab jelas. Orang-orang mulai menghubungkan hal-hal itu. Tidak ada yang berani mengatakannya keluar keras, tapi kata itu beredar pelan. Tumbal. Andra mencoba tetap rasional. Kampung selalu penuh cerita seperti itu. Tapi setiap kali dia melewati warung Pak Hadi, dada Andra terasa sedikit sesak. Udara di sekitar bangunan itu selalu terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak terlihat tapi ingin diperhatikan. Dan jauh di dalam dirinya, ada keyakinan yang tumbuh pelan namun pasti, bahwa kesuksesan Pak Hadi mungkin tidak datang tanpa harga. Rasa tidak enak yang Andra rasakan sejak malam pembukaan warung itu tidak pernah benar-benar hilang. Justru semakin hari, perasaan itu makin sering muncul, terutama setiap kali dia melewati bangunan milik Pak Hadi menjelang malam. Warung itu selalu ramai, lampunya terang, suara pelanggan bercampur dengan bunyi wajan dari dapur. Dari luar semuanya terlihat seperti usaha yang sedang berada di puncaknya. Tapi Andra mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terasa salah. Setiap menjelang pertengahan bulan, suasana warung berubah sedikit. Tidak cukup jelas untuk disebut aneh oleh orang lain, tapi cukup terasa bagi Andra. Pegawai terlihat lebih tegang, Pak Hadi lebih jarang tersenyum, dan aroma masakan yang biasanya menggoda berubah, lebih tajam seperti ada bau logam samar yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Andra sedang duduk di teras rumah ketika listrik di sebagian kampung berkedip sebentar. Tidak sampai padam, hanya meredup lalu kembali normal. Dalam jeda singkat itu, dia melihat sesuatu dari arah warung Pak Hadi. Lampu dapurnya tetap menyala stabil, tidak berkedip, tidak terpengau. Padahal rumah-rumah di sekitarnya sempat gelap sepersekian detik. Andra mengerutkan kening. Mungkin hanya kebetulan, pikirnya. Tapi rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Beberapa malam kemudian, dia pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan kampung sudah sepi, hanya suara serangga dan langkah kakinya sendiri yang terdengar. Saat melewati gang belakang yang mengarah ke warung Pak Hadi, dia melihat pintu dapur terbuka sedikit. Lampu di dalam menyala redup, dan Pak Hadi berdiri di ambang pintu. Dia membawa kantong kain kecil yang tampak berat. Tangannya menggenggam erat seperti takut isinya jatuh. Tanpa menoleh, Pak Hadi berjalan cepat menuju jalan setapak di belakang kampung, jalur yang jarang dilewati orang malam hari karena gelap dan dipenuhi semak. Andra berhenti. Naluri mengatakan untuk pulang, tapi rasa ingin tahu yang selama ini tertahan akhirnya menang. Dia mengikuti dari jarak aman, menjaga langkahnya agar tidak menimbulkan suara. Pak Hadi berjalan tanpa ragu, seolah sudah sangat hafal jalur itu. Mereka sampai di sebuah kebun kosong yang jarang digunakan warga. Di tengah kebun itu berdiri pohon besar yang sudah lama mati. Batangnya retak, cabangnya seperti tangan kering menjulur ke langit. Pak Hadi berhenti di bawah pohon itu. Andra berjongkok di balik semak, nafasnya ditahan. Pak Hadi membuka kantong kain. Dari jarak itu, Andra tidak bisa melihat jelas isinya, tapi dia melihat gerakan hati-hati, seperti seseorang menata sesuatu yang penting. Setelah selesai, Pak Hadi berlutut. Lalu dia mulai berbisik. Suara itu terlalu pelan untuk didengar jelas, tapi nadanya membuat bulu kudut Andra berdiri. Ritmenya berulang seperti mantra. Angin yang tadinya hampir tidak terasa, tiba-tiba berembus dingin. Daun-daun di sekitar bergetar tanpa arah jelas. Tekanan aneh muncul di telinga Andra,
Kepalanya terasa ringan, seolah udara di sekitarnya menipis. Dia ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhnya seperti menolak bergerak. Bisikan Pak Hadi semakin cepat, lalu berhenti mendadak. Dalam keheningan yang tiba-tiba, Pak Hadi mengangkat kepala dan menoleh lurus ke arah Andra. Jarak mereka cukup jauh, gelap. Seharusnya mustahil melihat seseorang bersembunyi di balik semak, tapi tatapan itu tepat mengenai tempat Andra berada. Jantung Andra terasa jatuh. Dia yakin Pak Hadi melihatnya. Beberapa detik berlalu tanpa gerakan, dunia terasa sunyi. Bahkan serangga pun tidak bersuara. Lalu Pak Hadi berdiri perlahan, menepuk tangannya seperti selesai melakukan pekerjaan biasa. Tanpa ekspresi, dia berjalan kembali ke arah kampung, melewati jalur yang sama tanpa sekalipun menoleh lagi. Andra menunggu sampai bayangan Pak Hadi benar-benar hilang sebelum berani bernafas. Tubuhnya menggemetar. Dia tidak berani mendekati pohon itu, tidak malam itu. Ada perasaan kuat bahwa sesuatu di sana tidak ingin diganggu. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Seorang warga kampung sebelah ditemukan pingsan tengah malam di rumahnya. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada penyakit yang jelas. Dokter hanya mengatakan kondisi tubuhnya seperti mengalami kelelahan ekstrim tanpa sebab. Waktunya membuat Andra merinding. Itu terjadi pada malam yang sama. Sejak kejadian itu, Andra mulai melihat perubahan lain. Pelanggan warung Pak Hadi kadang keluar dengan wajah pucat. Ada yang mengeluh pusing, ada yang bilang merasa mual tiba-tiba. Tapi anehnya, warung itu tetap ramai, bahkan semakin ramai. Dan setiap kali Andra melewati bangunan itu, dia merasakan hal yang sama. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikan setiap orang yang datang dan pergi. Rasa penasaran Andra berubah menjadi ketakutan yang perlahan tumbuh, karena semakin jelas bagi Andra bahwa apapun yang dilakukan Pak Hadi di kebun malam itu bukan sekedar kebiasaan aneh. Ada pola, ada harga yang dibayar, dan kampung mereka mungkin sedang berada terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Setelah malam di kebun itu, Andra tidak pernah benar-benar merasa aman. Setiap kali melewati warung Pak Hadi, tubuhnya bereaksi sendiri. Napas terasa berat, kulit meremang, dan pikirannya dipenuhi bayangan pohon mati di tengah kebun. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Tapi kejadian-kejadian berikutnya membuat alasan itu semakin sulit dipercaya. Beberapa hari setelah warga kampung sebelah ditemukan pingsan, kejadian serupa terulang. Kali ini seorang pelanggan tetap warung Pak Hadi tiba-tiba jatuh di depan rumahnya sendiri. Orang-orang bilang dia hanya kelelahan, tapi Andra melihat langsung wajah pria itu saat diangkat. Pucat seperti kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Dan waktunya lagi-lagi bertepatan. Pertengahan bulan. Malam itu, suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan anjing-anjing yang biasa menggonggong tanpa alasan memilih diam. Dari kamarnya, Andra bisa melihat lampu warung Pak Hadi yang masih menyala terang, jauh lebih terang dibanding rumah-rumah lain. Ada dorongan kuat dalam dirinya, campuran takut dan penasaran, yang mengatakan bahwa malam itu sesuatu akan terjadi lagi. Tanpa benar-benar memikirkan resikonya, Andra mengambil jaket dan keluar rumah. Udara terasa dingin menusuk, bahkan bukan musim hujan. Jalanan kosong, suara langkah kakinya sendiri terdengar terlalu keras. Saat mendekati warung, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Warung itu tutup, padahal biasanya masih ramai sampai larut. Lampunya tetap menyala, tapi tidak ada suara orang, tidak ada aktivitas. Hanya cahaya putih yang terasa dingin memancar dari jendela dapur. Pintu samping terbuka sedikit. Andra menelan ludah. Nalurinya berteriak untuk pergi, tapi kakinya melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah udara di sekitarnya menekan dadanya. Saat sampai di pintu dapur, bau itu menghantamnya.
anyir. Bukan bau makanan basi, bukan bau daging mentah. Lebih pekat, lebih salah. Andra menutup hidung, tapi bau itu seperti masuk langsung ke kepalanya. Di dalam dapur semua terlihat normal, peralatan bersih, meja tertata rapi. Tapi di lantai, ada jejak samar seperti cairan yang sudah dibersihkan terburu-buru. Dan di ujung dapur, Pak Hadi berdiri membelakangi pintu. Bahunya naik turun pelan, seperti sedang bernapas berat. "Andra," katanya tanpa menoleh. Darah Andra terasa membeku. Dia tidak ingat pernah bersuara. Pak Hadi berbalik perlahan. Wajah pria itu tampak lebih tua, kulitnya kusam, matanya cekung. Tapi senyumnya tetap ada. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Kamu penasaran ya?" katanya tenang. Andra ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Semua kata terasa macet di dada. Pak Hadi melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa menggema di ruangan sempit itu. Semua orang mau hidup enak, tapi jarang yang mau bayar harganya. Udara di dapur terasa semakin berat. Lampu berkedip pelan. Dalam pantulan stainless steel meja dapur, Andra melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Bayangan Pak Hadi tidak sendiri. Ada bentuk lain berdiri terlalu dekat di belakangnya. Tinggi, kurus, kepala miring dengan sudut yang tidak wajar. Andra mengedip. Pantulan itu tetap ada. Pak Hadi berhenti hanya beberapa langkah darinya. "Kamu lihat kan?" katanya pelan. Saat itu, bau anyir semakin kuat. Kepala Andra berdenyut, suara berdengung memenuhi telinganya. Bayangan di pantulan logam bergerak padahal Pak Hadi diam. Insting bertahan hidup akhirnya mengambil alih. Andra mundur satu langkah, lalu berbalik dan berlari. Dia tidak ingat bagaimana kakinya membawanya pulang. Dunia terasa kabur. Yang dia tahu hanya satu. Dia harus menjauh sejauh mungkin. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar. Warung Pak Hadi tutup. Orang-orang berkumpul di depan bangunan itu. Polisi datang, garis pembatas dipasang. Pak Hadi ditemukan di dapurnya, sendirian. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada luka. Tapi wajahnya kosong, seperti seseorang yang seluruh energinya terkuras habis. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Warung itu tidak pernah buka lagi. Bangunannya dibiarkan kosong. Anehnya, tidak ada yang mau menyewanya meski lokasinya strategis. Warga bilang setiap pertengahan bulan, lampu dapur kadang melihat menyala sendiri. Dan bau itu kadang muncul lagi. Tipis, anyir. Setiap kali Andra melewati tempat itu sekarang, dia mempercepat langkah tanpa sadar. Dia tidak pernah lagi mendekati gang belakang, apalagi ke kebun dengan pohon mati itu. Karena dia tahu beberapa pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Dan beberapa perjanjian selalu menagih bayaran, bahkan setelah orang yang membuatnya pergi. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Karena support dari kalian sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.